Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Wadini dengan nomor NIM 20010015088. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengertian terapi senyum 227 untuk memenuhi tugas akhir praktikum BK dalam Islam. Yang pertama, pengertian dari senyum. Apa sih itu senyum? Senyum merupakan salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan oleh banyak orang dalam mengungkapkan rasa bahagia. Pengaruh senyum pada otak. Beberapa penelitian mengatakan bahwa saat kita tersenyum, wajah kita mengirimkan pesan pada korteks sebelah kiri bagian depan untuk melepaskan serotonin dan juga dopamine, atau biasa yang disebut dengan neurotransmitter, yang bertugas untuk menciptakan rasa bahagia ke dalam otak. Sehingga akhirnya kedua neurotransmitter ini memperbaiki mood kita dan juga kita menjadi lebih happy. Seringkali ketika kita tersenyum, maka semakin terlatih juga otak untuk menciptakan rasa bahagia dan membantu kita untuk bersikap positif daripada bersikap negatif. Selanjutnya di sini ada manfaat senyum yang dapat kita rasakan. Yang pertama, senyum ini dapat meredakan stres. Senyum juga memiliki kemampuan layaknya morfin dalam membantu meredakan stres dan mengurangi persepsi rasa sakit di otak. Terus yang selanjutnya, senyum dapat memperbaiki mood. Jika kita sedang merasa sedih, cobalah terus tersenyum. Hal ini akan membuka kesempatan agar suasana hati berubah menjadi lebih baik. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, senyum dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Diperkirakan karena ketika kita tersenyum, fungsi kekebalan tubuh dapat meningkat karena adanya perasaan rileks, dan juga berkat pelepasan neurotransmitter ini menjadi tubuh kita menjadi rileks. Terus yang selanjutnya, yang keempat, senyum membuat kita terlihat menjadi awet muda. Tidak hanya membuat penampilan menjadi manis dan juga menarik, senyum juga dapat membuat Anda terlihat lebih awet muda. Yang selanjutnya, senyum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada senyum spontan, yang kedua ada senyum pose, dan yang ketiga ada senyum ideal. Nah, senyum yang pertama ini ada senyum spontan, di mana senyum spontan ini terjadi secara alami naluriah dalam hati kita dan juga dalam ketika kita beremosi. Contohnya tuh ketika kita bertemu orang di jalan, karena secara nggak langsung kita bertatap-tatapan dengan orang, maka tanpa sadar kita akan melakukan senyum kepada orang tersebut. Terus yang kedua ada senyum pose. Senyum pose ini senyum yang terlibat dalam campuran emosi. Misalnya ketika kita sedang merasakan marah, namun kita berfoto, maka di situ kita akan terlihat senyum dan juga kita akan terlihat seperti berpura-pura berbahagia. Terus yang selanjutnya ada senyum ideal. Nah, senyum ideal ini artinya menampakkan wajah manis di hadapan seseorang yang memancarkan aura kebahagiaan pada orang sekitar. Contohnya itu kita melakukan senyum kepada orang-orang sekitar kita, dan juga orang-orang sekitar kita merasakan aura kebahagiaan karena adanya senyum tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah terapi senyum. Nah, ketika teman-teman merasakan susah untuk melakukan senyum, mungkin yang pertama teman-teman bisa melakukannya dengan cara membiasakan senyum di depan kaca. Kita melihat kaca dan kita tersenyum, latihan terus-menerus di depan kaca. Terus yang kedua, biasakan tersenyum di depan orang terdekat, ini kayak seperti teman ataupun dengan keluarga. Terus yang ketiga, teman-teman bisa melakukan latihan yang namanya senyum simetris 227. Nah, senyum simetris 227 yang ini nanti kita akan memberikan contoh, dan saya akan memberikan video praktik bagaimana cara pelaksanaan konseling dengan menggunakan senyum terapi 227. Terus yang keempat, mencoba praktik senyum ideal. Senyum ideal yang seperti tadi kita jelaskan, yaitu kita memancarkan senyuman kepada orang-orang terdekat kita, supaya orang-orang terdekat kita juga merasakan aura positif yang ada di diri kita. Terus yang selanjutnya, yang kelima, belajar senam wajah. Terus yang keenam,
niat tulus karena Allah dan juga sedekah. Karena ketika kita niat tulus untuk senyum dan memberikan kebahagiaan, maka insya Allah akan mendapatkan pahala. Selanjutnya, teman-teman silakan menyaksikan video konseling saya dengan klien saya, di mana permasalahan yang terjadi pada saat ini yaitu konseling saya merasakan sulit untuk mengekspresikan emosinya karena sedang merasakan kekecewaan pada seseorang. Selamat siang, Ri. Selamat siang, Bu. Ada keperluan apa ya kamu datang kemari? Saya ingin konseling, Bu. Oke, kamu mau ingin konseling. Sebelumnya kamu tahu konseling itu apa? Enggak. Oke, jadi sini akan saya menjelaskan tentang sedikit konselingnya. Jadi konseling itu ialah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dimana kamu bisa menceritakan segala permasalahan kamu kepada saya, dan kamu juga tidak usah khawatir akan semua permasalahan kamu terbongkar atau dibicarakan oleh orang lain. Dimana di sini kamu sebagai konseling dan saya sebagai konselor. Mungkin kalau itu kamu boleh ceritakan permasalahan kamu terlebih dahulu, hal apa yang mengganggu kamu akhir-akhir ini? Iya, jadi kemarin-kemarin itu sebulan yang lalu saya pernah disakitin sama orang. Mungkin saya tuh susah gitu loh, Bu, berekspresi. Kayak ada perasaan sedih, marah, bahagia tuh kayak susah aja mengekspresikannya. Jadi kayak ya udah flat aja gitu, bingung gimana mengekspresikannya. Oh, berarti akhir-akhir ini kamu belakangan ini kamu pernah mengalami namanya sakit hati ya seseorang. Terus dimana kamu ini susah untuk mengekspresikan rasa emosi kamu, yang dimana kamu yang seharusnya merasa bahagia, terus kamu sulit merasakan bahagia itu seperti apa, dan juga untuk mengekspresikan emosi-emosi kamu gitu ya. Seperti itu. Iya, gitu. Oke, kalau kayak gitu, sini saya mempunyai teknik yang namanya terapi senyum 227. Dimana terapi senyum 227 ini teknik yang menggunakan media kaca. Sini kamu bisa membantu mengekspresikan perasaan kamu melalui media kaca tersebut. Nah, nanti di dalam media kaca tersebut kamu bisa melihat muka kamu sambil membayangkan sesuatu yang menurut kamu membuat kamu merasa bahagia. Apakah kita bisa mulai terapinya sekarang? Oke. Sini saya mempunyai kaca. Boleh kamu pegang. Coba kamu bisa tarik bibir kamu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Itu saya boleh pegang dulu. Oke. Kita tahan 7 detik, saya hitung ya. Kamu sambil ketika saya hitung 7 detik, kamu sambil membayangkan perasaan kamu ketika kamu sedang merasa bahagia atau perasaan-perasaan yang kamu sulit untuk meluapkannya. Oke, dapat dipahami? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika kamu sudah melihat kaca ini, apa yang kamu rasakan? Kamu masih merasa biasa saja. Oke, kalau itu mungkin kita coba sekali lagi. Terus kamu sambil tetap membayangkan, merecall kembali ingatan-ingatan kamu yang membuat kamu merasa ada di titik bahagianya kamu gitu. Jadi mana ada titik kamu tuh senang sekali gitu. Jadi kamu bisa merecall ingatan-ingatan kamu bayangkan di dalam kaca ini kamu sedang berada di titik itu. Mau sambil merem? Boleh. Ini kita tarik sebelah kanan tarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan kita tahan 7 detik. Nah, dimana ketika ditahan 7 detik ini kamu sambil membayangkan ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah, boleh buka kembali matanya. Apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu rasakan? Yang bayangkan ketika saya sedang bahagia bersama teman-teman saya, sekarang saya merasa kayak udah
udah bisa mengekspresikan. Nah, oke, mungkin kamu ketika kamu belum bisa berlatih, kamu bisa melakukan berlatih sendiri di rumah melalui kaca, dimana terapi senyum ini juga bisa membuat kamu menghilangkan dari stres kamu, dan juga dengan adanya senyum kamu ini kan, senyum dimana bisa menularkan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat. Mungkin kamu juga bisa merasakan suatu kebahagiaan di orang-orang terdekat kamu, dan kamu juga bisa merasakan kebahagiaan pada diri kamu. Tuh, mungkin selanjutnya apa yang ada yang perlu ditanyakan? Tidak, itu cukup. Oke, kalau kayak gitu kita akhiri kosan kita hari ini. Kamu cukup perlu berlatih di rumah. Caranya seperti tadi, dengan kamu tersenyum di depan kaca, tarik sebelah kanan 2 cm, sebelah kiri 2 cm, dan kamu tahan 7 detik. Dan selama ditahan 7 detik itu, kamu membayangkan sesuatu yang merasa kamu bahagia. Ya, seperti itu. Jika tidak ada yang ingin tanyakan, kita akhiri discussion-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurang-kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.